Ada banyak hal aneh di laut. Tapi apa yang lebih aneh dari sekelompok makhluk yang memiliki kerangka luar yang keras dan cakar yang patah, dan yang cukup baik di dalam atau di luar air. Dan bahkan kadang-kadang bisa berjalan menyamping. Itu benar, krustasea adalah kelompok yang aneh dan tidak semuanya ramah, dari raksasa coklat hingga ahli lempar tombak. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, masuk intro dulu. Berikut ini 10 krustasea yang harus kalian takuti. Kepiting coklat. Ketika matahari terbenam di pantai Norwegia, kepiting coklat nokturnal muncul untuk memakan teritip yang mengikuti batu. Kepiting coklat memuja teritip, tapi mereka sering terancam, karena banyak orang Norwegia pergi dengan perahu kecil di malam musim panas yang nyaman, dan mereka tahu di mana kepiting coklat suka nongkrong. Kepiting coklat tidak tidur dan bahkan tidak menutup matanya. Meskipun perayap ini mencubit keras, ini dapat hidup lebih lama, dan banyak orang mengumpulkan kepiting coklat. Mereka hanya membutuhkan obor dan refleks cepat. Hal terakhir yang dilihat kepiting coklat adalah tangan terbang. Tetapi kalian harus bertindak cepat. Kepiting akan melihat apa yang terjadi dalam 1 atau 2 detik. Dan akan menggunakan semua kekuatannya untuk mencubit kalian dan tidak akan menyerah. Akibatnya, mengumpulkan kepiting tidak hanya memberikan makan malam yang lezat, tapi itu juga memberikan dorongan adrenalin. Kepiting coklat mencari tempat persembunyian untuk beristirahat di siang hari, tetapi bahaya air mencegahnya tidur. Matanya selalu terbuka dan antena di antara mata terus bergerak waspada terhadap ancaman dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Itu adalah teknik yang terbayar mahal, dan dalam hal umur, beberapa kepiting dapat hidup selama lebih dari 1 abad. Ada kemungkinan kepiting dari Perang Dunia Pertama masih hidup sampai sekarang. Udang mantis. Udang mantis adalah predator laut krustasea yang berevolusi dari spesies Malacastraca lain. Sekitar 340 juta tahun yang lalu, udang mantis umumnya tumbuh sekitar 3,9 inci panjangnya, namun beberapa dapat tumbuh hingga 15 inci. Lebih dari 450 spesies udang mantis telah diidentifikasi, mulai dari warna dari nuansa coklat dengan warna-warna cerah di banyak lingkungan laut tropis dan subtropis yang dangkal. Mereka adalah salah satu predator paling signifikan. Meskipun distribusinya tersebar luas, mereka kurang dipelajari karena banyak spesies menghabiskan sebagian besar hidup mereka tersembunyi di liang dan lubang. Udang mantis memiliki raptorial kuat yang mereka gunakan untuk menombak, melumpuhkan atau mencabik-cabik korbannya. Beberapa spesies udang mantis memiliki pentungan khusus yang terkalsifikasi yang dapat menyerang dengan kekuatan yang cukup besar. Sementara yang lain memiliki kaki depan yang runcing yang digunakan untuk mengambil makanan. Karena itulah nama udang mantis. Mantis hidup untuk waktu yang lama dan terlibat dalam perilaku yang rumit. Termasuk ritual memerangi beberapa hewan, menerapkan pola fluoresen pada tubuh mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, dan bahkan mungkin dengan spesies lain. Sehingga meningkatkan jangkauan sinyal, perilaku mereka memiliki keterampilan belajar dan memori yang baik, serta kemampuan untuk mengenali tetangga tertentu yang sering berinteraksi dengan mereka. Mereka dapat mengenalinya berdasarkan pada isyarat visual, dan bahkan dikirim untuk mempertahankan wilayah mereka dari pesaing. Banyak yang telah mengembangkan perilaku sosial yang canggih. Kepiting berbulu umum. Kepiting berbulu umum adalah spesies kepiting Eropa yang panjangnya kurang dari 1 inci dan benar-benar tertutup rambut. Ia memakan bangkai dan tinggal di air dangkal karapas, dan kaki berwarna coklat kemerahan atau ungu dengan permukaan interior oranye atau lebih terang. Lapisan sate tebal menutupi karapas dan kaki berjalan kiri atau cakar. Pada set pertama kaki besar dengan 1 cakar, umumnya yang kanan lebih besar dari cakar betina lainnya lebih kecil dan kurang berbulu. Di utara Laut Maroko ke Kepulauan Kanari dan Pulau Tanjung Verde serta Laut Mediterania dan hitam semua rumah bagi kepiting ini. Salju keras, badai kuat dan polusi adalah semua faktor yang membatasi itu. Palumnus hertalis dapat ditemukan pada berbagai substrat termasuk berlumpur berpasir dan dasar berbatu, dan bahkan di tengah-tengah rumput laut pada kedalaman hingga 260 kaki. Spesies ini menyukai daerah berbatu dengan ganggang dan kerang yang kaya di Laut Hitam. Betina dapat melahirkan hingga 4.000 telur antara April dan Agustus. Ini dilepaskan sebagai larva planktonik zoa, antara bulan Mei dan September yang tumbuh menjadi larva megalope sebelum berkembang menjadi bentuk dewasa. Kepiting telur bunga.
Kepiting telur bunga juga dikenal sebagai kepiting telur hijau, atau kepiting selendang adalah kepiting tropis Indo-Pasifik milik keluarga Santhodidae. Bahkan ketika dimasak daging kepiting ini beracun dan yang memakannya dapat menyebabkan kematian, jadi hindari makan malam dengan kepiting ini. Carapax adurgatus floridus bulat dan agak tipis dengan permukaan halus, dan tepi halus cangkang berwarna kehijauan atau biru kehijauan coklat, dan memiliki desain seperti renda yang terdiri dari jaringan tipis, garis putih atau kuning halus mirip dengan sel. Memiliki cakar besar yang ukurannya sama halus dan memiliki titik berbentuk sendok hitam, dan jantan mungkin memiliki cakar yang lebih besar daripada betina. Polong paria berbentuk persegi dan tebal dan tidak berbulu dengan tepi lavender. Gerbang luar Floridus dapat ditemukan di timur Laut Hindia dari Asia Tenggara ke Australia, di mana ia dapat ditemukan di Pulau Rottnest di Australia Barat dan mungkin Sydney. Distribusinya juga meluas ke timur di Pasifik Barat hingga Hawaii. Daging gerbang luar Floridis seperti banyak spesies kepiting hari santan lainnya berbahaya. Racun yang dihasilkan oleh bakteri Vibrio yang hidup bersimbiosis dengan kepiting, dan racunnya adalah tetradotoksin yang sebanding dengan ikan puffer, dan saxotoksin yang merupakan racun utama yang terlibat dalam keracunan kerang paralitik. Kepiting boxer. Kepiting boxer adalah genus kepiting kecil yang termasuk dalam keluarga hari santan. Kepiting boxer, kepiting tinju, dan kepiting pom-pom adalah beberapa nama umum mereka yang dikenal. Karena mereka mutualisme dengan laut dan musuh yang mereka pertahankan dengan memegang cakar mereka sebagai gantinya, anemon diangkut berkeliling yang memungkinkan tentakel mereka menangkap lebih banyak partikel makanan. Setidaknya 3 spesies anemon digunakan oleh kepiting boxer termasuk Bundiopsis spp dan Triactus producta. Namun terikat dengan anemon tidak diperlukan untuk keberadaan dan kepiting boxer telah diamati hidup tanpa mereka. Kadang-kadang menggantikan spons dan karang untuk musuh. Adegan kepiting pom-pom mendapatkan namanya dari perilaku simbiosis, dan biasanya Triactis producta di setiap cakar untuk menangkal pemangsa dan mungkin korban setrum. Nama populer lainnya kepiting petinju mengacu pada reaksi rasis terhadap ancaman musuh, dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan 2 kepiting, dengan hanya 1 musuh ketika dikumpulkan dan 2 lainnya dengan 1 musuh dihilangkan. Ditemukan memiliki sebagian musuh di setiap cakar selama beberapa hari berikutnya. Dalam sebuah penelitian anemon ini tumbuh menjadi yang biasa. 1 kepiting terlihat merobek musuh menjadi 2 dengan memegangnya dengan kedua kili dan kemudian menarik mereka terpisah sampai jaringan memisahkan persahabatan yang indah, keduanya berbagi. Udang pistol. Keluarga udang gertakan, Caridian dibedakan oleh cakar asimetris dengan cakar yang lebih besar mampu membuat suara gertakan keras. Hewan dalam kategori ini juga dikenal sebagai udang pistol atau udang alpa. Mayoritas udang gertakan menggali liang dan dapat ditemukan di terumbu karang terendam padang lamun dan terumbu tiram. Sedangkan sebagian besar genre dan spesies hidup di pesisir laut tropis dan sedang Pattaya perairan hidup di perairan dingin. Sementara Potamalpiops hanya hidup di gua air tawar. Udang gertakan dapat mengganggu sonar dan komunikasi di bawah air. Ketika koloni udang dianggap sebagai penyebab utama kebisingan laut. Ia menonjol karena cakarnya yang besar dan tidak proporsional, yang lebih dari setengah tubuh udang jam, dan dapat dilihat di kedua lengan tubuh dan tidak memiliki penjepit yang biasa ditemukan pada cakar udang lainnya. Melainkan fitur karakteristik seperti pistol, 2 bagian palu dapat meluncur mundur ke posisi siku-siku. Persendian itu masuk ke bagian cakar yang berlawanan saat dilepaskan mengeluarkan gelombang besar gelembung yang mampu memukau ikan yang lebih besar dan memecahkan stoples kaca. Udang pistol mampu membalikkan cakarnya, anggota badan yang hilang akan beregenerasi menjadi cakar yang lebih kecil dan yang asli lebih kecil embel akan berkembang menjadi capit gertakan baru. Jika cakar gertakan kalah bersaing dengan udang gertakan atau sebutan hewan paling keras di air dengan makhluk yang jauh lebih besar seperti paus sperma dan paus beluga, volume tembakannya mencapai 190 desibel. Kepiting laba-laba Jepang. Kepiting laba-laba Jepang adalah sejenis kepiting laut yang ditemukan di Laut Jepang. Itu adalah arthropoda dengan rentang kaki terpanjang. Untuk mencapai ukuran besar mereka melalui 3 fase larva dan tahap presial perikanan. Kepiting mencari mereka dan mereka dianggap sebagai makanan lezat di Jepang. Penangkapan berlebihan merupakan ancaman bagi spesies ini dan populasinya. Serta tindakan konservasi sedang dilakukan untuk melindungi mereka. Rentang kaki kepiting laba-laba Jepang adalah yang terpanjang dari semua arthropoda. Kaki kepiting ini berukuran hingga 12,1 kaki dari claudiclaw. Selain dari ukurannya yang sangat besar, kepiting laba-laba Jepang berbeda dari kepiting lain. Dalam beberapa hal pleopoda awal, jantan melengkung aneh dan larva tampak primitif. Meskipun terlihat menakutkan dikatakan memiliki sifat manis.
Ia juga memiliki fitur unik kebiasaan ganti kulit sejenis yang berlangsung selama 1 jam lebih dan melibatkan kepiting yang kehilangan gerakan, dan molting karapasnya dikemas sebelum berganti bulu kaki. Berjalannya kepiting laba-laba raksasa menggunakan kamuflase serta kerangka pelindung mereka untuk melindungi diri dari pemangsa yang lebih besar. Seperti gurita kasar, karapas kepiting cocok dengan dasar laut berbatu, kepiting laba-laba akan menutupi cangkangnya dengan spons dan untuk menambah ilusi. Kepiting hantu. Kepiting hantu milik subkeluarga Osapodae dari kepiting semiterestrial. Mereka tinggal di dalam liang di zona intertidal dan ditemukan di lokasi tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka pemulung umum dan predator hewan kecil. Kepiting hantu moniker berasal dari fakta bahwa mereka nokturnal dan memiliki warna pucat. Subfamili dibedakan oleh satu cakar yaitu lebih besar dari batang mata tebal dan memanjang dan tubuh seperti kotak seukuran cakar betina. Kepiting pemalas sedikit berbeda dari kepiting fiddler jantan. Ada 22 spesies dalam subfamili yang dibagi menjadi 2 genera. Sebagian besar kepiting hantu memiliki tubuh pucat yang menyatu baik dengan pasir. Tetapi mereka dapat berubah warna seiring waktu, agar sesuai dengan lingkungan dan lingkungan mereka. Pada siang hari tangkai mata kepiting hantu memanjang dan menonjol dengan kornea besar di bagian bawah karapasnya dan seperti kotak dengan tepi lurus atau sedikit melengkung. Jika dilihat dari atas, kepiting hantu adalah penggerak cepat yang melarikan diri pada petunjuk pertama bahaya untuk menghindari musuh. Mereka lebih baik kembali ke terowongan mereka atau menyelam ke dalam air. Kepiting sarung tangan Cina. Kepiting sarung tangan Cina adalah kepiting penggali berukuran sedang yang mendapatkan namanya dari cakar berbulu seperti sarung tangan. Itu ditemukan di Sungai Asia Timur, Muara dan lingkungan pesisir lainnya dari Korea ke Fuji dan Cina Selatan, dan itu juga membuat jalan ke Eropa dan Amerika Utara, di mana ia dianggap sebagai spesies invasif. Spesies ini termasuk dalam daftar spesies asing invasif yang dikhawatirkan oleh Uni Eropa. Hal ini menyiratkan bahwa impor dan perdagangan spesies dilarang di seluruh Uni Eropa. Bagian tebal sate hitam pada klausa spesies ini adalah ciri khas tubuh kepiting. Kepiting sarung tangan hidup di air tawar untuk sebagian besar hidup mereka sebelum kembali ke laut untuk bereproduksi. Krustasea ini bergerak ke hilir di akhir musim panas selama tahun keempat atau kelima untuk mencapai kematangan seksual di muara pasang surut. Betina bergerak menuju laut setelah kawin musim dingin di laut yang lebih dalam. Di musim semi mereka kembali ke air payau untuk bertelur. Kepiting muda akhirnya melakukan perjalanan ke hulu ke air tawar setelah mengembangkan larva menyelesaikan siklus hidup. Udang karang mulia. Lobster Eropa, juga dikenal sebagai lobster mulia atau lobster berjari lebar, adalah spesies udang karang yang paling melimpah di Eropa, dan merupakan sumber makanan nasional Austikus. Seperti udang karang asli lainnya adalah makhluk air tawar yang hanya dapat ditemukan di sungai dan danau yang mengalir bersih. Dapat ditemukan dari Perancis hingga semenanjung Balkan di Eropa Tengah, serta wilayah Pulau Inggris, Skandinavia, Finlandia, dan Eropa Timur. Cacing, serangga air, moluska dan tanaman semua dimakan oleh udang karang Eropa. Mereka aktif di malam hari dan menghabiskan hari di liang mereka setelah 3-4 tahun. Dan serangkaian Maltotakus mencapai kematangan seksual dan berkembang biak pada bulan Oktober dan November. Telur yang dibuahi dipegang oleh betina yang terhubung untuk kleopodanya. Sampai mereka menetas dan menyebar pada bulan Mei tahun berikutnya. Belut cerpelai Eropa hingga pike berang-berang dan muskrat resia adalah predator utama Austikus. Sebagai remaja dan dewasa, spesies ini sebelumnya umum di Eropa, meskipun sulit diperoleh dan dianggap sebagai udang karang terlezat. Wabah udang karang yang lahir dari spesies sinyal krei invasif Amerika Utara, ikan tetap menjadi ancaman, jadi seperti pada abad ke-14 udang karang Eropa saat ini menderita kematian. Hitam Yikes konsumsi ostakas telah didokumentasikan sejak abad pertengahan, ketika itu populer di kalangan aristokrasi Swedia. Nah, itu dia beberapa krustasea yang harus kalian takuti. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.